16 tahun setelah kematian Marcus Aurelius, impian Roma telah dilupakan. Di bawah tirani kaisar saudara kembar Geta dan Caracalla, korupsi dan ketidakadilan semakin merajalela. Agresi mereka yang kejam menyebar bagaikan wabah ke seluruh kerajaan, dan yang tersisa hanya harapan dari mereka yang masih bermimpi. Jauh dari ibu kota Roma, di kerajaan Numidia, sebuah peringatan perang berbunyi, menandakan serangan bangsa Romawi ke wilayah mereka. Terlihat dari kejauhan, puluhan kapal perang Romawi dikerahkan untuk menaklukkan wilayah itu, dengan ribuan pasukan yang dikomandoi oleh sang jenderal tertinggi Romawi, Cassius. Jugurtha, sang pemimpin tertinggi bangsa Numidia pun meminta semua penduduk Numidia bersiap untuk melakukan perlawanan, mempertahankan kerajaan mereka, meskipun jumlah mereka tidak sebanding dengan jumlah pasukan dari kerajaan Romawi. Tetapi paling tidak, mereka mempunyai harga diri sebagai bangsa yang besar, meskipun kematian ada di depan mereka. Sepasang suami istri yang bernama Hanno dan Arisat pun juga harus ikut dalam pertempuran tersebut, meskipun kematian bisa saja memisahkan mereka. Tetapi setidaknya, harga diri mereka sebagai bangsa Numidia bisa mereka pertahankan daripada hanya sekadar menunggu untuk dijajah oleh bangsa Romawi. Sebagai komandan perang bangsa Numidia, Hanno pun memberikan semangat untuk para pejuang bangsa Numidia agar mereka tetap berpegang teguh pada kesetiaan. Kota yang mereka tinggali ini adalah kota merdeka terakhir di Afrika Nova yang belum dimiliki oleh Romawi. Dimanapun ada mereka, Romawi selalu mengakibatkan kehancuran dan kesengsaraan, tetapi mereka menyebut itu sebagai perdamaian. Hari ini, bangsa Numidia akan maju berperang. Berdoalah agar Tuhan menyertai kalian meskipun kematian akan mendatangi mereka. Melihat ribuan pasukan Romawi mulai masuk ke dalam benteng kerajaan Numidia, Hanno pun mengerahkan segala kekuatannya untuk membunuh para pasukan Romawi dengan pedang miliknya. Namun meskipun puluhan pasukan Romawi berhasil dia bunuh, Hanno harus menerima kenyataan pahit tatkala dia melihat Arisat mati terbunuh oleh sebuah anak panah yang menembus dadanya. Hanno memang selamat dari kematian yang menghampirinya, tetapi baik dirinya maupun para penduduk Numidia yang lainnya harus menerima kenyataan pahit kalau mereka sekarang menjadi tawanan Cassius di bawah perintah langsung dari kerajaan Romawi. Tetapi meskipun begitu, Cassius hanya membawa laki-laki ketika dia akan kembali ke Romawi, agar di sana mereka bisa dipaksa bekerja dan menjadi budak untuk para bangsawan-bangsawan Romawi. Selama perjalanan mereka menuju ke Romawi, Jugurtha mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas meninggalnya Arisat kepada Hanno. Dia lalu mengingat bagaimana ketika dulu saat pertama kalinya Hanno datang ke wilayah mereka. Seorang bocah kesepian dari padang pasir tanpa dosa dan penuh ketakutan.
Namun meskipun dia bukan asli dari bangsa Numidia, Hanno menerima semua yang diajarkan oleh bangsa Numidia kepadanya, hingga dia menemukan cinta sejati yang diberikan Arisat kepadanya. Jugurtha menyadari kalau ini adalah perjalanan akhir dari dirinya, tetapi dia meminta satu hal kepada Hanno untuk tetap hidup seperti ini, agar para orang-orang Romawi tidak bisa merubah jati dirinya. Sedikit ingatan tentang masa lalu Hanno pun diperlihatkan. Ketika waktu itu dia terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya lantaran beberapa prajurit dari kerajaan Romawi berada di sana untuk mencari keberadaannya. Sekembalinya Akasius dari Numidia, dia disambut bak pahlawan perang oleh para rakyat Romawi karena telah berhasil menaklukkan bangsa Numidia. Sang kaisar Romawi, Geta dan Caracalla pun sangat bangga dengan apa yang telah dilakukannya, hingga memberikannya sebuah mahkota kepahlawanan sebagai bentuk penghargaan atas semua perjuangannya menaklukkan bangsa Numidia. Bahkan sang kaisar bersaudara ingin memberikannya sebuah pertunjukan pertandingan di Colosseum sebagai penghormatan dirinya atas semua kerja kerasnya. Namun Akasius sebenarnya tidak ingin sang kaisar mengadakan pertandingan apapun untuk dirinya, karena baginya bisa mengabdi pada senat dan rakyat Roma adalah sebuah kehormatan yang cukup bagi dirinya. Kemuliaan itu adalah milik mereka berdua dan bukanlah miliknya. Jadi yang hanya Akasius inginkan saat ini adalah meminta istirahat sebentar dari perang agar dia bisa bersama dengan istrinya. Mendengar hal tersebut, Caracalla pun bertanya tentang hak istimewa yang dulu pernah dia berikan kepadanya. Bukankah istrinya mengabaikan semua kesempatan tersebut? Sang kaisar bersaudara tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya saat ini, lantaran ada kemenangan yang harus dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas kebesaran rakyat Romawi kepada dirinya. Apalagi masih ada India dan juga Persia yang bisa mereka taklukkan sebagai tujuan mereka. Jadi dia tidak perlu menolak permintaan ini karena titah sang kaisar juga merupakan titah langsung dari sang dewa. Di luar Roma, di salah satu tempat arena pertarungan yang berada di Anzio, Hanno, Jugurtha, dan beberapa prajurit Numidia pun dipaksa untuk bertarung hingga mati di dalam arena tersebut. Macrinus, sang tuannya para gladiator pun seperti biasa, selalu datang ke tempat tersebut untuk melihat para tahanan-tahanan perang itu bertarung. Tujuannya adalah agar dia bisa membeli salah satu di antara mereka untuk dijadikannya budak pertarungan dirinya. Dengan tangan yang diikat rantai, para prajurit Numidia pun masuk ke dalam arena pertarungan untuk siap bertarung. Namun ternyata yang mereka hadapi di dalam sana bukanlah manusia seperti yang mereka bayangkan, melainkan sekelompok hewan buas yang menyerupai monyet tetapi mempunyai kekuatan melebihi manusia biasa. Keberhasilan Hanno membunuh salah satu hewan buas di arena pertarungan membuat Macrinus sangat terkesan hingga dia akhirnya memutuskan untuk membelinya. Namun di balik semua itu, Hanno pun harus mengalami pil pahit lagi, lantaran dia harus kehilangan lagi orang yang dicintainya mati di hadapannya. Akasius pun kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan istrinya yang ternyata adalah Lucilla, mantan istri Maximus, sang jenderal pahlawan Romawi yang terbunuh di Colosseum akibat pertarungannya dengan Commodus. Lucilla sangat senang melihat suaminya bisa kembali lagi ke rumah dengan selamat dan segera setelah itu menyiapkan sebuah makan malam yang enak untuk suaminya. Sang pemimpin penjara yang bernama Vigo mengatakan kepada para tahanan perang kalau arena pertarungan itu merupakan kuil suci bagi tahanan seperti kalian, lantaran itu merupakan jalan menuju kejayaan bagi mereka yang gagah berani. Sebab jika mereka bisa menjadi seorang gladiator, maka bisa dipastikan mereka akan menjadi orang yang terbebas dari perbudakan yang melekat di tubuh mereka. Macrinus selalu memanggil Hanno untuk menghadap dirinya agar dia bisa mengetahui seluk-beluk tentang dirinya. Namun melihat Hanno yang hanya terdiam ketika dia menanyainya, membuat Macrinus tersadar kalau kekerasan adalah bahasa universal dari setiap bangsa.
Jadi, dia meminta Vigo untuk melawannya agar Macrinus bisa mengetahui apakah dia juga bisa melawan seorang manusia. Macrinus sangat senang melihat Hano mempunyai kemampuan bertarung yang luar biasa, dan segera setelah itu, dia lalu meminta Vigo untuk membawa Hano ke ruangannya menghadap dirinya. Macrinus mengatakan kalau ada bangsawan yang memilih petarung hanya sebatas untuk menghibur, ataupun memilih orang yang brutal, tetapi dia menyukai orang pemarah seperti dirinya. Memilih gladiator itu adalah seni, dan amarah yang keluar dari dalam dirinya akan menjadikannya petarung yang tangguh untuk dirinya. Macrinus akan menempatkan dirinya untuk bertarung di Colosseum, agar dia bisa melepaskan amarahnya kepada setiap orang yang ada di hadapannya. Patuhilah dirinya, maka Macrinus akan melayaninya, meskipun dia diperintahkan untuk memenggal kepala sang jenderal perang Romawi Cassius. Cassius yang kini sedang bersama dengan istrinya mengatakan kalau dia sudah menentukan pilihannya untuk melakukan pemberontakan akibat muaknya dirinya terhadap kepemimpinan sang kaisar bersaudara. Dia hanya tidak ingin menyia-nyiakan lagi nyawa dari para generasi muda lainnya karena kesombongan sang kaisar yang sangat ingin menaklukkan bangsa lain demi kebanggaan mereka berdua. Maka dari itu, dia telah menyiapkan 5.000 pasukan yang setia kepadanya yang akan tiba di Ostia 10 hari lagi. Kaisar sudah tidak lagi mendapatkan dukungan dari rakyat akibat kegilaan dan tirani yang sembarangan dari sang kaisar. Rakyat sudah muak, dan apa jadinya impian Roma bila rakyatnya tidak merdeka? Macrinus kini berada di kediaman Senator Traek untuk menghadiri undangan pesta yang telah dipersiapkan dirinya. Banyak orang penting datang ke sana, termasuk sang kaisar bersaudara yang secara khusus akan mendapatkan pertunjukan istimewa dari sang tuan rumah. Traek lalu bertanya kepada Macrinus, apakah dia tertarik dalam pencalonan diri sebagai seorang senat, karena dia mengetahui bagaimana ambisinya untuk menjadi orang yang berpengaruh di Roma. Macrinus mengatakan kalau dia tidak tertarik sama sekali dengan hal tersebut, karena dia sendiri lebih tertarik untuk bertaruh dengannya atas petarung yang telah dia bawa melawan petarung yang telah dipersiapkannya sebagai acara khusus kepada sang kaisar. Dengan bangganya, Traek lalu memperkenalkan petarung tak terkalahkan miliknya kepada semua orang, melawan bangsa barbar yang telah dibawa Macrinus ke dalam sana. Tak ada ampunan yang ditawarkan dalam pertarungan tersebut, hanya kematian yang bisa mereka dapatkan jika mereka ingin terbebas dari perbudakan. Fight now. Amusement. Sang kaisar bersaudara sangat menikmati pertarungan yang disajikan oleh Traek kepada mereka. Bahkan Geta memuji bagaimana cara Hano dalam bertarung. Geta sempat bertanya tentang dari mana asal Hano, namun dia hanya terdiam, tak peduli dengan apa yang Geta tanyakan kepadanya sebelum Macrinus membantu dirinya berbicara kepada sang kaisar. Tetapi meskipun begitu, Hano sempat mengutip sebuah kalimat puisi yang berbunyi, gerbang neraka terbuka siang dan malam, turunnya mulus dan jalannya mudah. Tapi untuk kembali dari neraka demi melihat langit yang cerah, disinilah letak tugas dan kerja kerasnya. Nampaknya puisi tersebut mampu membuat Caracalla terkesan. Bahkan dia memuji Macrinus yang bisa membuat dirinya benar-benar terhibur. Dan kita berharap bisa melihat puisinya lagi ditampilkan di arena Colosseum melawan gladiator tak terkalahkan miliknya. Macrinus menemui Hano setelah pertarungan tersebut untuk memberikannya 2 koin emas Romawi kepada dirinya sebagai hadiah kemenangan atas pertarungannya. Macrinus lalu bertanya tentang siapakah yang telah mengajarinya sebuah puisi. Hano mengatakan kalau seorang perwira Romawi lah yang telah mengajarkannya puisi tersebut di saat dia ditugaskan untuk menjaganya di tahanan penjara Numidia. Macrinus juga penasaran tentang di manakah dulu dia dilahirkan. Namun Hano mengatakan untuk apa dia harus tahu dengan masa lalunya, sedangkan dirinya harus mati untuknya di arena Colosseum. Sepertinya Hano menyadari kalau Macrinus sengaja mempersiapkan dirinya untuk tujuan dirinya di masa depan. Namun yang bisa dia lakukan saat ini adalah menuruti semua permintaannya, tanpa perlu bertanya banyak hal dari dirinya.
Lucilla kini berada di suatu tempat untuk bertemu secara rahasia dengan para senat. Lucilla yang masih mempunyai pengaruh besar di kerajaan Romawi mengatakan kepada mereka tentang rencananya untuk merebut kembali Roma dari tirani kejam sang kaisar bersaudara. Acacius mengatakan kalau pasukannya yang setia telah menunggu komandonya di Ostia. Sejumlah 5.000 prajuritnya akan memasuki Roma pada hari terakhir pertandingan di Colosseum, tempat mereka akan menangkap kaisar atas kejahatan mereka terhadap senat dan juga rakyat mereka. Traek sebenarnya sangat pesimistis terhadap rencana tersebut, karena ini terlalu ambisius dan juga berisiko. Namun meskipun begitu, dia tetap menyetujui rencana Lucilla. Politik mengikuti kekuasaan, rebut kembali yang menjadi hakmu, dan senat akan mendukungmu. Para tahanan kini dalam perjalanan menuju ke Colosseum untuk pertarungan mereka dengan para gladiator. Hanno mengatakan kalau patung serigala yang ada di gerbang menuju Colosseum itu dibuat atas perintah dari sang kaisar bersaudara, lantaran dulunya mereka adalah anak-anak buangan yang tinggal di perbukitan agar mati, tetapi serigala menemukan mereka hingga akhirnya menyusui mereka agar tetap hidup. Darah binatang telah ada di tubuh mereka, sehingga kelakuan mereka berdua telah menyerupai binatang. Dia tahu kekacauan yang mereka bawa, jadi jangan sampai tertipu dengan megahnya kota yang berpenyakit ini. Macrinus menemui Traek yang sedang duduk bersantai di sebuah kedai makan. Dia sebenarnya ingin menagih hutang taruhan pertarungannya kemarin kepada Traek. Namun Macrinus mengatakan kalau lebih baik mereka menggandakan uang taruhannya saja, karena mungkin keberuntungannya bisa berubah. Di hadapan para rakyat Roma yang datang ke Colosseum beserta dengan sang kaisar bersaudara Romawi, Lukas mengatakan kepada mereka semua kalau pertandingan ini diadakan untuk menghormati kemenangan Roma atas kaum barbar Numidia, serta menghormati komandan Legiun Roma, Jenderal Justus Acacius, dan juga sang putri kaisar, Lucilla. Lukas lalu memperkenalkan kepada rakyat Roma para petarung dari kubu Macrinus yang berasal dari bangsa barbar Numidia, dan juga sang jawara tak terkalahkan dari kubu sang kaisar yang bernama Gleccio, sang penghacur. Hail Caesar! All together, and when the charges break for the wall. Lucilla seperti menyadari kalau Hanno seperti orang yang dia kenal setelah melihat bagaimana cara dia dalam bertarung. Apalagi dia juga mendengar bagaimana sang kaisar bersaudara ini mengatakan sebuah puisi yang diucapkan Hanno ketika pertarungannya di kediaman Traek. This is the way. Hanno yang awalnya dicaci maki oleh para rakyat Roma, kini dielulukan oleh mereka semua, lantaran dia berhasil bertarung dengan hebat mengalahkan sang jawara tak terkalahkan milik sang kaisar. Bahkan para tahanan pun sekarang menganggap Hanno adalah pahlawan mereka, karena baru kali ini ada yang berhasil mengalahkan gladiator milik sang kaisar. Lucilla lalu kembali ke rumahnya untuk membaca kembali puisi yang dia dengarkan dari sang kaisar yang berada di tembok kamarnya. Dia pun lalu teringat kembali ketika dulu dia kehilangan suaminya di arena pertarungan. Lucilla juga mengingat tentang pertemuan terakhirnya dengan putra sematawayangnya yang memintanya untuk segera pergi dari Romawi, lantaran ada orang-orang yang ingin membunuhnya supaya mereka dapat mengambil alih kekuasaan. Lucilla berjanji akan membawanya kembali ke sini setelah keadaan aman, karena dia harus tetap berada di sini untuk melindunginya. Hanno kini sedang diobati oleh seorang tabib bernama Raffi yang bertugas mengurusi para tahanan yang terluka akibat pertarungan. Dia sudah sangat lama berada di sini, sampai-sampai dia tidak bisa mengingat sejak kapankah dia di sini.
Raffi dulunya adalah seorang gladiator, dan mungkin saja di masa keemasannya dia bisa mengalahkan Hanu dengan mudahnya. Namun seiringnya waktu, dia memilih untuk menghabiskan hari-harinya menyelamatkan nyawa, bukan merenggutnya, karena apa yang kita lakukan semasa hidup itu akan bergema dalam keabadian. Seperti kata-kata yang tertulis di salah satu makam di atas tulang belulang seorang gladiator paling hebat di masanya. Tak berselang lama, Macrinus datang menemuinya untuk memberikan selamat dan pujian atas pencapaian yang Hanu tunjukkan kepadanya. Amarah itu adalah anugerahnya, jadi jangan pernah lepaskan itu, karena itu akan membawanya menuju kejayaan. Macrinus kini berada di kediaman Lucia untuk memenuhi undangannya atas pemberitaan hebatnya akhir-akhir ini di dalam istana. Apalagi menurut rumor yang beredar, Macrinus telah menggunakan uang pribadinya untuk mempersenjatai setengah legiun pasukan kekaisaran, sehingga dia mempunyai pengaruh besar untuk mensponsori gladiator bertarung di Colosseum. Lucilla yang penasaran lalu bertanya tentang bagaimana caranya dia bisa menemukan para gladiator-gladiator itu. Macrinus mengatakan kalau biasanya dia menggunakan para tawanan perang untuk bertarung di Colosseum, karena baginya seorang pria bisa memilih untuk bertarung dan tetap hidup selama mereka mempunyai keyakinan. Meskipun itu hanyalah pertemuan biasa, namun sepertinya Macrinus menyadari kalau ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Lucilla, sehingga malam harinya rasa penasarannya itu dia coba tanyakan kepada senat kepercayaannya tentang masa lalu dari Lucilla. Falco mengatakan kalau dulu setelah Maximus terbunuh, putra hasil hubungannya dengan Lucilla itu menghilang. Ketika itu putranya berusia sekitar 12 tahun. Namun jikalaupun putranya itu meninggal, seharusnya mayat putranya bisa ditemukan ketika itu. Tetapi seandainya saja putranya masih hidup, mungkin saat ini dia sudah berusia 28 tahun. Lucilla yang sangat penasaran dengan Hanu pun kini berada di penjaranya untuk bertemu langsung dengan Hanu menanyakan sesuatu yang penting di antara mereka. Lucilla bertanya tentang apakah dia mengenal dirinya atau apakah dia mempunyai keluarga. Hanu mengatakan kalau dia mempunyai seorang istri yang sudah mati dibunuh atas perintah suaminya. Dan dia tidak mempunyai ibu atau tidak ada seorang pun yang bisa dia ingat. Namun apapun yang dikatakan oleh Hanu di sana merupakan sikap acuh dirinya sebagai rasa kekecewaannya terhadap Lucilla yang tak lain adalah ibu kandungnya. Lucilla pun segera menyadari kalau pria muda yang ada di hadapannya itu adalah putra kandungnya yang bernama Lucius. Lucilla berusaha meminta maaf kepadanya atas semua keputusan yang dulu dia buat, karena dulu dia terpaksa melakukan itu demi keselamatannya. Dia mungkin menganggap ibunya tidak berharga atau mungkin menganggapnya telah mengkhianatinya. Namun ibunya hanya ingin dia tahu kalau dia sangat mencintainya melebihi apapun di dunia ini. Dengan rasa kesedihan yang mendalam, Lucilla pun lalu bercerita kepada Acacius kalau putranya itu masih hidup. Dia telah berbicara dengannya malam ini, dan dia merupakan tawanan perang yang Acacius bawa dari Numidia. Lucilla ingin Acacius membantunya menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum mereka mengerahkan semua pasukannya untuk menyerang Romawi. Dulu dia mengecewakan putranya, namun sekarang meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri, kali ini Lucilla tidak ingin mengecewakannya. Dia rela untuk menyerahkan nyawanya demi Roma, tetapi dia tidak akan rela untuk menyerahkan nyawa putranya. Keesokan harinya, para tawanan perang mendapatkan pelatihan khusus dari Vigo agar mereka bisa menggunakan dayung selama pertandingan kedua mereka di Colosseum. Vigo juga meminta mereka semua untuk beristirahat, terkecuali Hanu yang merasa kalau pelatihan mereka ini akan sia-sia. Karena dengan apa yang mereka lakukan saat ini, tidaklah cukup untuk mengalahkan para petarung dari Colosseum. One. Hanu berlatih sendirian hingga malam menjelang, sampai tidak ada satupun yang berani mendekatinya karena Vigo melarang para tahanan lainnya untuk menolongnya. Hingga dia tertidur akibat kelelahan, sebelum akhirnya Raffi datang ke sana untuk membangunkannya, memberikan obat agar luka-luka yang ada di pergelangan tangannya lekas sembuh. Raffi penasaran dengan keinginan apa yang ingin dia capai, lantaran dia terlihat sangat begitu keras untuk melakukan semua ini sendirian. Hanu hanya tersenyum mendengar pertanyaan yang ditujukan kepadanya itu, karena Hanu lebih ingin tahu kenapa Raffi tidak mempunyai niatan untuk kembali ke tempat asalnya. Raffi mengatakan kalau di tempat ini dia telah bertemu dengan seorang wanita yang juga menjadi ibu untuk putra-putranya. Dia sangat mencintai mereka, jadi dia tidak punya niatan untuk pergi meninggalkan mereka semua. Mendengar hal tersebut, Hanu lalu menceritakan sebuah kisah kepadanya tentang kakeknya yang selalu bercerita kepada dirinya tentang impian Roma, yang dimana semua orang di Roma bisa hidup di bawah hukum yang adil dan dilindungi, Roma yang penuh harapan dan juga kebahagiaan. Keesokan harinya di bawah komandonya, Hanu pun memimpin para tahanan perang untuk mengikuti segala perintahnya agar mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Sebuah pertempuran lama Salamis antara Trojan melawan Persia.
Meskipun panah yang diarahkan Hanno kepada sang kaisar bersaudara meleset, setidaknya tindakan yang Hanno lakukan tersebut membuat orang-orang yang duduk di mimbar agung takut, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun untung saja, tindakannya itu dianggap sebagai kecelakaan yang tidak disengaja, sehingga kemenangan para tahanan terhadap pasukan Romawi pun dianggap benar. Setelah pertempuran tersebut, Vigo pun sempat bertanya kepada para tahanan tentang siapakah di antara mereka yang telah menembakkan busur panah tersebut. Para tahanan pun satu persatu mengatakan kalau merekalah yang telah melakukannya, tetapi Vigo menyadari kalau itu adalah perbuatan dari Hanno. Namun meskipun begitu, Vigo tidak bisa memberikan Hanno sebuah hukuman karena keberadaan Hanno di sini menjadi aset yang paling berharga bagi tuannya. Macrinus menemui Traik di rumahnya dengan niatan untuk mengambil rumah Traik lantaran seharusnya rumah ini sudah menjadi miliknya akibat Traik yang kalah taruhan dengannya. Namun Macrinus masih memberikan Traik sebuah kesempatan jika dia mengabdi kepada dirinya, seperti halnya Traik yang mendapatkan kepercayaan dari para senator dan juga Lucilla. Traik yang sangat takut dengan dirinya pun mengatakan kalau ada sebuah rencana untuk melengsarkan kaisar, namun rencana itu harus tertunda karena ada seorang gladiator yang harus diselamatkan dari arena. Malam ini Acacius akan menuju ke penjara untuk menyelamatkannya, tetapi Traik tidak tahu tentang siapakah orang tersebut. Malam harinya Acacius beserta dengan para bawahannya segera masuk ke dalam penjara untuk menyelamatkan Hanno. Sementara Lucilla berada di kediamannya menunggu kabar Acacius yang kini sedang berusaha untuk menyelamatkan putranya. Namun yang mereka berdua tidak ketahui, ternyata Macrinus telah menyampaikan berita pemberontakan itu kepada sang kaisar, sehingga sang kaisar telah menyiapkan para prajuritnya untuk menangkap mereka berdua. Sang kaisar bersaudara mengatakan, jika andai saja tidak ada orang-orang seperti Traik dan Macrinus, maka bisa saja para rakyat menderita akibat pemberontakan ini. Kehormatan dan martabat yang telah dianugerahkan Roma kepada mereka berdua, semuanya akan hilang karena pengkhianatan ini, dan nama kalian akan dilupakan dalam sejarah. Caracalla yang sangat marah ingin sekali membunuh mereka berdua saat itu juga. Namun Geta berusaha menghentikan perbuatan saudaranya itu, lantaran kematian mereka harus dipertontonkan oleh orang banyak. Geta berterima kasih kepada Macrinus karena dengan ada dirinya, pemberontakan urung terjadi. Dia mulai menganggap dirinya bukan lagi sebagai subjek kerajaan, tetapi sebagai teman sejati. Macrinus pun merasa terhormat kalau dirinya bisa dianggap oleh teman sang kaisar. Namun dia ingin Geta untuk berhati-hati dengan segala keputusannya. Acacius adalah pahlawan Roma, dan jika sang kaisar ingin sekali menyalibnya, itu adalah tindakan yang salah. Acacius memang seorang pengkhianat. Namun lebih baik jika mereka membiarkan para dewa yang menentukan nasibnya di arena pertarungan Kolosium. Keesokan harinya, setelah mengobati lengan tangan Hanno yang terluka, Raffi lalu membawa Hanno ke suatu tempat untuk melihat sebuah makam seorang gladiator bernama Maximus yang terpendam jauh di bawah penjara ini. Melihat jubah dan pedang yang dulu Maximus pakai, Hanno pun teringat kembali ketika bagaimana dulu ayahnya mengatakan kepadanya kalau dua kuda yang ada di jubahnya itu adalah simbol kekuatan pada dirinya. Di Kolosium, Lukas mengatakan kepada semua orang yang hadir di arena kalau Jenderal Acacius kini adalah musuh rakyat karena dia telah berusaha untuk melakukan pemberontakan kepada kerajaan mereka. Namun meskipun para rakyat Roma harus mendapatkan kenyataan pahit seperti itu, mereka masih menganggap Acacius sebagai pahlawan mereka karena bagi mereka, Acacius lebih berharga daripada kaisar mereka. Setelah berhasil membunuh 4 prajurit mantan bawahannya, Acacius harus mengalami dilema ketika dia dipaksa untuk berhadapan dengan Hanno, seorang laki-laki anak dari istri yang sangat dia cintai. The barbarian hero! Break! Pick it up! Acacius memilih untuk mengangkat tangannya, dibandingkan harus terus melawan putra dari wanita yang dicintainya. Acacius lalu mengatakan kepada Hanno kalau dia sangat mencintai ibunya, dan ayahnya, Maximus, adalah satu-satunya orang yang sangat dia hormati. Hanno lalu mendapatkan perintah dari sang kaisar untuk segera membunuh Acacius. Namun melihat bagaimana perjuangan Acacius yang tetap berpegang teguh pada kesetiaan kerajaan Roma, dia enggan menusukkan pedang miliknya, hingga akhirnya para pemanah kerajaan menembakkan busur mereka ke tubuh Acacius. Dengan rasa penuh amarah, Hanno bertanya kepada para penduduk Roma yang berada di Kolosium, apakah dengan cara ini mereka memperlakukan pahlawan mereka? Jika nyawanya saja tidak bernilai, lantas apakah nilai hidup dari kalian?
Nampaknya, kata-kata yang diucapkan Hanno kepada mereka setidaknya membuat para penduduk Roma berpikir kalau perkataannya benar adanya. Bahkan para penduduk kota Roma mencemooh kaisar mereka sendiri atas semua keputusan yang telah mereka buat. Macrinus menemui Hanno di dalam penjaranya untuk bertanya kepadanya tentang mengapa dia tidak membunuh Cassius. Padahal sejak awal dirinya sudah bersepakat dengannya untuk menyerahkan kepala jenderal Romawi kepadanya. Hanno mengatakan kalau dia hanya membeli seorang gladiator, bukannya seorang budak. Jadi keinginannya adalah keinginannya dia sendiri. Hanno bertanya tentang siapakah Macrinus sebenarnya sebelum dia mengganti namanya menjadi Romawi. Macrinus mengatakan kalau hal tersebut tidaklah penting untuk Hanno karena dewa yang mengirimkan dirinya ke tempat ini, termasuk kedatangannya dari Numidia. Jadi nikmatilah semua ini sebelum darah biru yang mengalir dari tubuhmu keluar membasahi Kolosium. Kemarahan penduduk Roma pun semakin menjadi-jadi semenjak pahlawan mereka terbunuh atas perintah dari sang kaisar. Bahkan Geta dan Caracalla sempat bertengkar hebat atas keputusan yang mereka ambil, hingga saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Melihat kejadian itu, Macrinus selalu meminta Caracalla untuk pergi ke tempat lainnya, menenangkan dirinya bersama dengan monyet kesayangannya. Geta mengatakan kepada Macrinus kalau akhir-akhir ini saudaranya sering sekali emosi yang berlebihan. Itu disebabkan karena penyakit yang menginfeksi pinggangnya telah menyebar ke dalam otaknya. Setiap hari keadaannya semakin memburuk, jadi dia meminta Macrinus memaafkan sikap saudaranya yang seperti itu. Macrinus mengerti dengan apa yang dikhawatirkan olehnya, maka dari itu dia akan mencoba berbicara hati ke hati dengan adiknya. Macrinus lalu menemui Caracalla yang terlihat bersedih lantaran kakaknya malah memarahinya, padahal baginya semua itu adalah ulah kakaknya. Macrinus pun segera menyadari kalau situasi inilah yang dia butuhkan untuk merebut kekuasaan kota Roma. Jadi dia berusaha mempengaruhi pikiran Caracalla kalau apa yang dilakukan saudaranya tersebut sebagai usahanya menyalahkan dirinya di hadapan para senat. Kakaknya akan lepas tangan dari semua permasalahan ini dan mungkin bisa saja Dondus, monyet kesayangannya, akan dibuang dari dalam istana. Tak ingin terjadi sesuatu yang menyebabkan Dondus celaka, Caracalla pun menemui Geta dengan membawa sebilah pisau untuk membunuh dirinya. Geta meminta saudaranya tersebut untuk segera sadar, karena meskipun Geta selalu memarahi dirinya, dia akan tetap selalu ada untuk melindunginya. Tetapi karena Caracalla terdoktrin dengan apa yang diucapkan Macrinus kepadanya, dia tidak peduli dengan segala apapun perkataan yang diucapkan Geta kepadanya. Bahkan Macrinus ikut membantu dirinya dalam usahanya memenggal kepala saudaranya. Keesokan harinya, Lucilla menemui Hanno di dalam penjara untuk memberikannya sebuah cincin milik kakeknya. Kakeknya dulu memberikannya pada ayahmu Maximus sebagai tanda kepercayaan dan setelah dia meninggal, ibunya lalu memberikannya pada Cassius atas keberaniannya. Lucilla mengatakan kalau Cassius sebenarnya sedang mempersiapkan pasukan di Ostia di bawah komando Darius Sextus yang akan dikerahkan untuk melawan tirani kejam dari sang kaisar. Ibunya sebenarnya ingin sekali menyuruh putranya tersebut pergi dari tempat itu. Namun karena melihat sosok laki-laki yang ada di hadapannya sekarang berdiri seperti Maximus, ibunya akan menyerahkan segala tanggung jawab terakhirnya kepada dirinya. Karena dia yakin kalau putranya akan menemukan jalan keluar untuk mereka. Di hadapan para senat, Caracalla mengumumkan sebuah informasi penting kepada mereka semua. Kalau dia akan menunjuk konsul pribadinya yang pertama kepada monyet kesayangannya Dondus, yang tentu saja membuat para senat bingung dengan apa yang kaisar mereka lakukan. Namun mereka tidak berani untuk menginterupsi dirinya. Selain Dondus, dia juga telah menunjuk Macrinus sebagai konsul keduanya di bawah perintah langsung dari dirinya. Jadi apapun yang Macrinus perintahkan, itu juga merupakan perintah langsung dari dirinya. Macrinus selalu mengeluarkan kepala Geta di hadapan para senat yang akan dia gunakan untuk menjinakkan kegilaan di jalanan Romawi. Tetapi untuk memulihkan ketertiban, dia harus memiliki kekuasaan dan perintah langsung atas tentara kerajaan. Jadi Macrinus meminta mereka semua untuk menyetujui permintaannya. Macrinus bertemu dengan Lucilla di ruangannya untuk mengatakan kepadanya kalau selangkah lagi dia bisa menguasai Roma dengan mudahnya. Dia dulunya adalah seorang tawanan perang ayahnya, namun sekarang dia bisa mengendalikan sebuah kerajaan. Ayahnya dulu memang mempunyai mimpi besar untuk Roma, tetapi di hadapannya itu akan tetap menjadi sebuah mimpi. Kematian dirinya akan membukakan jalan untuknya menuju ke tahta tertinggi. Jadi bersiaplah untuk menjadi persembahan dirinya menjadi penguasa di kerajaan Roma. Di dalam sel tahanannya, Hanno memberikan Raffi sebuah cincin pemberian ibunya kepadanya agar bisa dia antarkan ke Ostia besok pagi. 5.000 pasukan telah berkumpul di sana untuk melakukan peperangan dengan kerajaan ini. Jadi yang perlu Raffi lakukan hanyalah memberikan cincin ini kepada Jenderal Darius Sextus dan menyampaikan pesan kepadanya kalau cincin ini berasal dari Pangeran Roma Lucius yang membutuhkan pasukan untuk mempertahankan Republik baru. Tetapi sebelum Raffi pergi, Hanno meminta kepadanya kunci sel penjara ini lebih dulu, lantaran dia mempunyai rencana lainnya untuk menghancurkan kerajaan ini.
Sebelum Caracalla memutuskan untuk mengeksekusi Lucilla, dia sempat bertanya kepada Macrinus, apakah tindakan yang mereka lakukan sudah benar adanya. Macrinus pun mengatakan, kalau tindakan ini memang harus mereka lakukan, karena sang kaisar tidak akan merasa damai bila Lucilla belum mati. Namun sepertinya itu semua adalah bagian dari rencana Macrinus, agar rakyat semakin marah kepada sang kaisar mereka. Macrinus menyadari kalau rakyat terlalu mencintai Lucilla, maka sebagai obat penenang kemarahan mereka, dia akan muncul sebagai pahlawan dengan membawa kepala Caracalla di hadapan mereka. Sebelum pertarungan terakhirnya, Vigo mengatakan kepada Hanno kalau tuannya telah menyiapkan pedang kayu kebebasan untuk dirinya. Hari ini dia akan bertarung demi menyelamatkan nyawa ibunya. Jadi janganlah mati sebelum dia melihat bagaimana tuannya menjadi penguasa di kerajaan ini. Tetapi yang tidak Vigo sadari adalah ternyata sel milik Hanno beserta dengan sel tahanan lainnya tidak terkunci, sehingga mereka melakukan pemberontakan dengan membunuh semua penjaga yang ada di dalam sana. Lukas pun membuka pertandingan di Colosseum sebagai bentuk penghormatan atas diangkatnya Dondus dan Macrinus sebagai konsul pribadi Kaisar Caracalla. Lucilla pun juga akan mendapatkan hukuman di arena ini atas konspirasinya melawan kekaisaran karena fitnahnya terhadap garis keturunan kaisar serta mengobarkan pemberontakan militer bersama suaminya. Sementara itu, di hadapan para tawanan perang yang telah bebas dari dalam penjara, Hanno mengatakan kalau dia bukanlah seorang jenderal, tapi mereka semua adalah para prajurit. Sampai saat ini, mereka telah berjuang hanya untuk bertahan hidup dari kejamnya tirani kerajaan Romawi. Hanno meminta mereka untuk bersiap-siap sambil menunggu aba-aba darinya, atau kalian bisa kembali lagi ke sel kalian masing-masing jika tidak ingin terlibat dalam pertempuran ini. Sang komandan kerajaan melaporkan kepada Macrinus kalau pasukan Acacius sedang bergerak maju mendekati luar Roma. Dia mengatakan kalau pasukan Acacius hanya memiliki 5.000 tentara. Namun sang komandan kerajaan meminta Macrinus untuk tidak perlu khawatir dengan jumlah tersebut, karena jumlah pasukan mereka lebih banyak 1.000 dibandingkan dengan mereka. Mendengar hal tersebut, Macrinus pun segera memerintahkannya untuk segera menyiapkan pasukan, menghadang mereka dari gerbang pintu masuk kerajaan. Setelah membunuh Caracalla, Macrinus pun segera menyiapkan busurnya untuk diarahkannya ke tubuh Lucilla, yang tentunya membuat Hanno sangat marah dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Macrinus berusaha untuk kabur dari sana, namun sesampainya dia di gerbang masuk kerajaan, langkahnya harus terhenti karena dia melihat ribuan pasukan Darius telah sampai di dekat gerbang pintu masuk kerajaan. Hanno pun juga berhasil menyusulnya untuk menuntut balas kematian ibunya dan juga pembebasan dari tirani kejam yang selama ini didapatkan oleh rakyat Roma atas nama Pangeran Roma Lucius Verus Aurelius. Dan sebelum film berakhir, Lucius mengatakan kepada semua prajurit yang ada di sana kalau dia tidak tahu harus berkata apa lagi selain mereka semua telah mengetahui terlalu banyak kematian. Jangan ada lagi darah yang tertumpah atas nama tirani. Kakeknya, Marcus Aurelius, dan ayahnya, Maximus Decimus Meridius, bicara tentang mimpinya, yaitu tentang Roma. Sebuah kota bagi banyak orang dan tempat berlindung bagi mereka yang membutuhkan. Mimpi itu mungkin telah hilang, namun beranikah kita membangun kembali mimpi itu bersama-sama?
Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!